Oke, pembahasan kita kali ini adalah bagaimana caranya kita menggunakan titik dua di Microsoft Word dengan rapi. Oke, langsung aja ke pembahasannya. Di sini aku membuka sebuah dokumen baru. Oke, sebuah dokumen baru di Microsoft Word supaya nanti tulisannya ya kelihatan gede gitu ya. Aku ganti ukuran fontnya itu menjadi berapa ya? 16. Oke, yang pertama yang perlu diperhatikan adalah mistar di bagian atas ini. Kalian harus menampilkannya dulu. Kalau misalkan belum tampil, kalian bisa masuk ke menu View, kemudian klik ini bagian ruler ini. Kalau nggak diklik, nggak di checklist, dia kan nggak ada gitu ya. Kita checklist, oke. Kalau sudah, kita masuk ke menu Home. Kemudian yang harus kalian perhatikan adalah di sebelah kiri atas ini ada yang namanya apa namanya left tabulasi gitu ya. Pastikan kalian fitur ini posisinya itu apa namanya seperti huruf L gitu. Kalau belum diklik-klik aja. Nah, seperti huruf L kayak gitu. Biasanya secara default sih dia bawaannya udah huruf L gitu ya. Nah, yang biasanya yang jadi permasalahan kalau misalkan di sini kita menulis nama terus titik dua, kita menyesuaikan titik duanya itu dengan spasi gitu ya. Itu nanti kacau kalau misalkan kita mengatur margin dan lain sebagainya kayak gitu ya. Kita mengubah-ubah nanti dia kacau gitu. Eee, ini bukan salah sih, tapi kurang tepat aja gitu ya bahasanya ya. Oke, gimana caranya? Ini aku hapus dulu. Cara yang pertama, kita mengetik dulu, daftar yang akan kita beri titik dua. Di sini berarti misalkan ya, aku menulis nama, terus enter di bawahnya itu jenis kelamin. Jenis kelamin gitu ya, kelamin, terus ada alamat, terus misalkan keahlian gitu, terus apa ya, deskripsi misalkan gitu ya. Oke, dari kata-kata ini, kita lihat mana yang paling panjang gitu ya. Ternyata ini, jenis kelamin ini kan terdiri dari 2 kata gitu ya. Nanti kita akan menentukan titik 2 tuh di bagian sebelah sini. Oke, caranya bagaimana? Pertama kita blok dulu. Blok dulu. Kenapa di-blok? Supaya nanti formatnya sama gitu ya. Terus kalian, perhatikan di bagian mistar. Di bagian mistar ini, kalian klik. Klik, oke. Nah, sampai muncul seperti huruf L, sesuai left tabulasi yang di sebelah sini itu loh tadi loh, ya kan? Nah, kita klik di sini, ini. Ini fungsinya untuk apa? Ini untuk, pembatas atau untuk sebagai, apa ya istilahnya, patokan lah, patokan titik dua supaya nanti dari nama sampai ke deskripsi itu dia titik duanya lurus gitu ya, oke? Terus, kalian buat satu lagi di sini misalkan. Nah, ini fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk, sebagai pembatas, sebagai patokan kata-kata atau kalimat setelah titik dua supaya nanti rapi ke bawah gitu ya. Oke, sekarang langsung kita isi aja namanya di sini. Kita klik, kalian pencet tab, tab itu yang, di atasnya caps lock itu di keyboard. Kalau kita tekan tombol tab, dia langsung, kursor ini langsung bergeser lurus dengan tanda ini, gitu ya. Di sini kita isi titik dua, oke. Kemudian kita tap lagi, dia kursornya akan bergeser lurus dengan tanda yang udah kita buat ini. Terus di sini misalkan kita isi nama Aji Nurmanto gitu ya. Oke, kita arahkan ke bawah lagi, jenis kelamin kita tekan tab, dia langsung geser lagi sesuai dengan patokan yang udah kita bikin. Sini. Oke, titik dua. Kemudian tab lagi, misalkan di sini laki-laki ya. Oke. Kita arahkan ke alamat, kita tap lagi, buat titik dua, kemudian tap lagi. Di sini misalkan, jalan apa ya, Pegangsaan 2 nomor, 10 misalkan, Jakarta Utara. Utara. Terus kita arahkan ke keahlian. Nah, di bagian keahlian ini misalkan ada
2 atau 3 keahlian gitu. Kita tap aja, tap kita buat titik 2, oke. Kemudian kita tap lagi untuk meneruskan mengisinya. Di sini misalkan kita masukkan 1 gitu. Pemrograman komputer misalkan gitu. Terus kita enter gitu ya. 2, apalagi, teknik jaringan gitu misalkan. Teknik ya, teknik. Bener nggak sih tulisannya? Ya gitulah, jaringan gitu. Nah, ini biasanya kalau dulu ya, kita kan menggunakannya spasi gitu ya, supaya lurus. Nah, kita nggak perlu, kita hanya perlu menggunakan tab aja, karena patokannya udah kita bikin yang bagian atas itu tadi. Kita tekan tab sekali, oke? Tab sekali lagi, dia langsung lurus gitu. Oke, sampai di sini bisa dimengerti ya? Oke, bagian deskripsi kita tap lagi, kita buat titik 2, kemudian, jangan spasi ini, kita tap lagi untuk menyesuaikan. Deskripsi, misalkan di sini apa ya yang agak panjang itu, saya adalah seorang yang menyukai, ilmu gitu ya, ilmu komputer dan jaringan. Nah, di sini kan dia langsung ke bawah itu ya, dan jaringan, ilmu komputer dan jaringan, titik misalkan. Terus ini kita buat panjang ya, apalagi ya, ilmu jaringan dan komputer. Saat ini saya sedang mengembangkan sebuah aplikasi yang akan, membantu gitu ya, membantu teman-teman di bagian jaringan, misalkan seperti itu ya. Nah, bagaimana supaya, ini di bagian ini nih, itu lurus dengan yang saya ini. Nah, saya adalah ini. Nah, caranya gampang aja teman-teman, kalian bisa mengeblok bagian ini semua. Kemudian perhatikan di bagian inden, bagian ini ya, yang aku maksud inden tuh ini nih. Ini yang kayak ini, ada left indent sama kalian, arahkan di bagian segitiganya sampai hanging indent. Ya, perhatikan ya sampai hanging indent ya. Klik, oke, kemudian tahan, seret sampai ke angka 4 gitu. Oke. Nah, ketika seperti ini, otomatis dia akan menyesuaikan sendiri. Dia akan lurus. Oke, teman-teman. Dan sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami ya penjelasannya. Nah, kalau misalkan kalian mau menggeser ini, yang tanda ini hati-hati loh. Misalkan kalian akan menggeser sedikit ke sini gitu ya. Itu kalau bisa sih semuanya diblok dulu, teman-teman. Yang ada titik 2-nya itu diblok gitu. Misalkan mau menggesernya agak ke sini sedikit gitu. Nah, semua harus diblok. Tapi hati-hati gesernya. Kalian gesernya harus lurus, jangan sampai ke atas. Kalau ke atas sedikit gitu, dia pasti hilang gitu. Atau kalian gesernya ke bawah agak sedikit gitu, itu pasti hilang. Makanya gesernya harus hati-hati. Diblok terus digeser sebelah, misalkan ke sini dikit. Nah, gitu. Oke, itu bisa. Oke, sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau misalkan ada pertanyaan, teman-teman bisa, menyampaikan di kolom komentar. Nah, ini supaya rapi rata kanan kiri ya kita blok semua terus kita seperti ini. Nah, dia otomatis akan menjadi lebih rapi. Oke. Nah, ketika kita merubah margin dan lain sebagainya, ini biasanya tidak akan terpengaruh gitu ya. Kecuali kita kalau menggunakan spasi untuk merapikan jarak-jarak ini nih. Itu biasanya sangat terpengaruh sekali gitu ya. Oke teman-teman, sampai di sini aja ya untuk tutorial ini. Di tutorial yang akan datang, aku akan membuat trik lagi, membuat titik 2 yang rapi tapi menggunakan teknik yang lain, tidak menggunakan teknik tabulasi gitu ya. Oke, semoga tutorial ini membantu kalian.
Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dukung kami untuk mengembangkan channel ini supaya membagikan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Oke, terima kasih dan dadah.